Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, saya Wisnu Dermawan kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi terkini dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio, Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang kami rangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Rabu 16 Juni 2020. Awal perjumpaan kita, sahabat akan saya ajak menuju Kabupaten Ngawi. Rekan Akmal Mustafa dari Suara Ngawi menyampaikan kabar tentang pemerintah Kabupaten Ngawi siap mempercepat masa tanam padi pada musim kering tahun 2020. Guna mendukung stok pangan nasional dan mengantisipasi krisis pangan akibat kemarau dan pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Ngawi siap mempercepat masa tanam padi pada musim kering tahun 2020. Marsudi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi mengatakan, percepatan masa tanam tersebut sesuai dengan instruksi Kementerian Pertanian maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi produksi pangan tidak boleh berhenti meski masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Marsudi juga menjelaskan, pada musim kemarau tahun ini produksi padi di Kabupaten Ngawi ditargetkan mencapai 247.000 ton gabah kering giling atau GKG, sedangkan target tanamnya mencapai 40.736 hektar dari total luas lahan 50.197 hektar yang tersedia. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Dari Kabupaten Ngawi kita menuju Kota Probolinggo. Stebi Julionatan dari Suara Kota Probolinggo menyampaikan informasi tentang UMKM di Kota Probolinggo sumbangkan sepatu bagi tenaga kesehatan. 3 UMKM, usaha mikro kecil menengah di Kota Probolinggo, menyumbangkan 40 pasang sepatu handmade untuk tenaga kesehatan. Bantuan itu disalurkan melalui pemerintah Kota Probolinggo dan diterima langsung oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin pada Senin siang 15 Juni kemarin. Ketiga UMKM itu adalah Katarina dari UD Srikandi, Eni Yuliastuti dari UD La Okah, dan Nur Ilham. Katarina menceritakan mereka bertiga pernah mengikuti pelatihan membuat sepatu yang diadakan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia atau BPIPI di bawah Kementerian Perindustrian. Dan dari pelatihan itu, mereka mendapatkan uang 1,5 juta rupiah untuk membeli produk yang sudah dibuatnya. Dari uang 1,5 juta itu, UMKM mengeluarkan produk yang sudah dibuat untuk diberikan ke tenaga kesehatan sesuai petunjuk dari Kementerian Perindustrian. Dan ia bersyukur bahwa produknya dapat membantu tenaga kesehatan melalui hasil karya yang dipunyai. Stebi Julionatan, Suara Kota, Probolinggo. Sementara itu rekan Ben Chandra dari Suara Madiun, pemerintah Kota Madiun terima CSR dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun. Pemerintah Kota Madiun menerima program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Kereta Api Indonesia KAI Persero Daop 7 Madiun. Pemberian CSR secara simbolis itu diterima langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Nilai bantuannya mencapai 92,5 juta rupiah yang diwujudkan dengan bantuan berupa pohon pule dan pohon bungur. Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi kepedulian perusahaan milik negara itu terhadap pembangunan dan keasrian Kota Madiun. Dirinya mengatakan, lewat bantuan yang diberikan ini, semoga dapat terjalin sinergitas yang baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pendekar. Wali Kota mengatakan, pohon pule berfungsi sebagai resapan air di daerah perkotaan agar tidak sering terjadi genangan saat musim hujan dan membuat banjir. Selain itu, Wali Kota ingin memberikan kesan tersendiri dengan keberadaan pohon pule. Menurutnya, sangat jarang pohon-pohon besar bisa ditemui di tengah kota. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Kita bergeser ke Kabupaten Tuban. Rekan Hikmah Soraya mengabarkan Kadinsos Provinsi Jawa Timur evaluasi bansos di Kabupaten Tuban. Mekanisme penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Tuban seperti PKH dan bantuan pangan non tunai BPNT maupun bantuan yang lainnya sudah ada perbaikan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Alwi mengatakan usai menggelar pertemuan beberapa hari lalu dengan pihak
pihak Dinsos P3A Tuban, pendamping PKH dan TKSK, serta pihak yang terlibat akhirnya membuahkan hasil. Pihaknya bersyukur karena langkah-langkah perbaikan telah dilakukan dan diketahui oleh banyak orang. Dinsos Jatim mengakui bahwa sebelumnya ada laporan terkait temuan penyaluran bansos. Namun, setelah di-cross-check di lapangan, ternyata sudah ada perubahan. Seperti perubahan kualitas terhadap beras yang awalnya kurang bagus dan saat ini menjadi bagus. Sebab saat ini telah dilakukan proses screening atau pengawasan. Sehingga beras yang diterima KPM kualitasnya betul-betul sudah baik. Di sisi lain, terkait polemik penyaluran program bantuan sosial di Tuban, Dinsos Jatim tetap melakukan evaluasi. Selain itu, ke depan akan melakukan pemantauan dan membentuk tim khusus. Bahkan meminta langsung kepada Kadinsos Kabupaten Tuban turut serta memonitor penyaluran bansos tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar proses penyalurannya berjalan dengan baik. Hikmah Suraya, Pradia Sora Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita melanjutkan ke Kabupaten Blitar. Rekan Oza Ahmad dari Persada FM Blitar mengabarkan, Dishub Kabupaten Blitar uji coba penerapan physical distancing di traffic light. Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran virus corona. Satu di antaranya meminta masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, yakni physical distancing atau menjaga jarak. Kali ini, Dinas Perhubungan berinovasi menerapkan physical distancing di traffic light. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Bayu Aji mengatakan, melalui koordinasi dengan Satlantas Polres Blitar, akhirnya penerapan physical distancing di traffic light sudah dilakukan uji coba, yaitu di persimpangan Kanigoro. Menurutnya, physical distancing di traffic light perlu dilakukan, mengingat pada jam-jam sibuk juga menimbulkan kerumunan pengendara. Namun, ia berpesan agar konsep jaga jarak yang diterapkan itu tidak disalahgunakan dan harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Kita menerapkan protokol kesehatan di traffic light, di salah satunya kan menghindari kerumunan. Kalau di traffic light itu pada saat jam-jam tertentu, jam-jam sibuk, di situ kan meskipun sebentar kan juga ada kerumunan. Bayu menambahkan sementara ini uji coba hanya dilakukan di persimpangan Kanigoro, namun jika hasil pantauannya nanti cukup efektif, maka tidak menutup kemungkinan akan ditambah. Pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Satlantas Polres Blitar untuk mengevaluasi penerapannya. Oza Ahmad melaporkan. Menuju Kabupaten Pasuruan, pelaksanaan PPDB di Kabupaten Pasuruan tahun 2020 akan dilaporkan selengkapnya oleh rekan Sofia Latif dari Suara Pasuruan. Apa kabar pendaftaran peserta didik baru PPDB di Kabupaten Pasuruan? Ustadi Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan mengatakan, untuk pelaksanaan tahap pertama 11 hingga 16 Mei 2020 lalu berjalan dengan lancar. Sedangkan tahap kedua 15 hingga 19 Juli 2020 dilaksanakan secara daring dan luring. Mengapa tahun ini kita melakukan pendaftaran peserta didik baru 2 tahapan, yang sebelumnya hanya 1 tahapan? Alasan utama adalah karena protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID. Untuk mengurangi kerumunan massa dan penumpukan pendaftar, maka kita membagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama sudah kita lakukan dan sudah mendaftarkan pendaftarnya untuk jalur afirmasi. Jalur orang dari keluarga orang tua kurang mampu. Kemudian yang kedua dari jalur perpindahan orang tua, perpindahan tugas orang tua. Dan yang ketiga dari jalur prestasi. Itu sudah kita lakukan pada tahap 1 sebelum hari raya kemarin. Dengan penyekatan itu kami berharap penumpukan massa pendaftar menjadi 50%. Berdasarkan Permendikbud memang tahun ini ada pembagian persentase untuk zonasi yang lebih kecil dibandingkan tahun kemarin. Tahun ini zonasi adalah minimal 50% dari jumlah paku. Untuk perpindahan orang tua kita menyiapkan 5% dari paku, dan untuk prestasi dari rapot, ini hal baru, di rapot dari siswa itu dihargai, kita menyiapkan 20% dari paku. Prestasi dari hasil lomba kita menyiapkan 10% dari jumlah paku, sedangkan afirmasi 15% dari paku. Tahap kedua ini teman-teman panitia pendaftaran di sekolah melaksanakan pendaftaran dengan sama 2 teknik, daring dan luring.
Sofia Latif, Suara Pasuruan. Dari Tulungagung, rekan Mega Kristi dari RGR Tulungagung akan menyampaikan jika objek wisata di Kabupaten Tulungagung dibuka, maka pengunjung akan dibatasi. Tatanan kehidupan normal baru alias new normal belum diberlakukan di Tulungagung, sebab konsep itu masih menunggu evaluasi situasi sebaran COVID-19 di Tulungagung oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Meski demikian, skema new normal di sektor pariwisata sedang disusun. Pembatasan kuota pengunjung destinasi wisata jadi titik fokus. Menindaklanjuti protokol kesehatan dalam penerapan sosial dan physical distancing, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Eni Dwi Agustin mengatakan, hingga kini pihaknya terus mempersiapkan skema sambut new normal yang ada di bawah sektor pariwisata. Bahkan skema yang disusun tidak hanya untuk destinasi wisata alam, tapi juga pelayanan di hotel, restoran, serta tempat hiburan malam seperti kafe dan karaoke. Masih menurut Eni, skema yang disiapkan salah satunya ketika wisatawan akan masuk di destinasi wisata dan sedang berada di destinasi wisata. Eni mengatakan tidak ambil risiko. Dalam hal ini, penerapan protokol kesehatan akan diperketat. Misalnya pengecekan suhu tubuh, wajib masker, dan menjaga jarak satu sama lain. Samega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Sementara itu, Hera Rosita dari Ralita FM Pamekasan membawa kabar corona dianggap kebohongan. Ketua Penanganan Pasien COVID-19 RSUD Smart Pamekasan merasa tugasnya semakin berat. Dr. Soiful Hidayat sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Pasien COVID-19 RSUD Smart Pamekasan sering mendapatkan kabar miring tentang kebenaran wabah pandemi menular tersebut. Bahkan, ia mengaku COVID-19 dianggap sebagai kebohongan. Menurut dokter spesialis paru-paru itu, tuduhan bagi sebagian orang tentang anggapan COVID-19 adalah kebohongan sangatlah membebani dirinya, apalagi dianggap sebagai ladang bisnis, sehingga tugas untuk menangani pasien COVID-19 semakin berat. Dr. Saiful menegaskan bahwa pandemi COVID-19 ini tidak akan mungkin terjadi secara global atau mendunia jika itu kebohongan publik. Bahkan korbannya yang meninggal dunia akibat wabah virus corona ini telah mencapai ratusan ribu jiwa sedunia. Pakai masker, cuci tangan, menghindari keramaian atau distancingnya itu masih kurang kalau menurut saya. Bahkan masih ada yang sebaliknya menganggap itu kebohongan, corona itu nggak ada, kan banyak viral. Iya, banyak memang. Kira kita berbisnis, dokter dapat uang sekian, rumah sakit ini berbisnis kan gitu. Terus pokoknya hoax lah, mayatnya katanya nggak ditempati sampah, nggak membuat kita makin berat tugasnya. Dr. Saiful berharap masyarakat menyadari akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Sebab virus corona tidak memandang usia maupun jenis. Siapa saja dan kapan saja bila tidak mengikuti protokol kesehatan COVID-19 akan mudah tertulari dan menulari. Hera Rosita, Ralita FM. Dari Sidoarjo ada rekan Panji Harto. Suara Sidoarjo akan menyampaikan KPUD Sidoarjo terapkan protokol kesehatan bagi petugas panitia pemungutan suara di tingkat desa ataupun kelurahan. Pelaksanaan pilkada, pemilihan kepala daerah, pencoblosan akan dilaksanakan pada Rabu 9 Desember 2020. Terkait hal ini, Muhammad Iskak, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Sidoarjo, Senin pagi 15 Juni menyampaikan, di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPUD Sidoarjo. Satu di antaranya, petugas PPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa dan kelurahan, yang akan melakukan verifikasi langsung di lapangan. Nanti, ketika nanti malam ini kan teman-teman PPS kita lantik. Teman-teman di PPS nanti juga diwajibkan untuk memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Ini adalah protokol kesehatan. Yang kedua, contohnya nanti pada tanggal 24 ketika teman-teman PPS itu melaksanakan verifikasi faktual, juga harus dibekali dengan APD-APD tertentu, tentu sesuai dengan kondisi masing-masing di desa atau kondisi masing-masing masyarakat yang akan dilaksanakan verifikasi. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Selain menyampaikan anggaran, pemerintah Kota Blitar juga akan melibatkan 11 OPD untuk dukung pilkada di tahun 2020.
Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar mengabarkan selengkapnya. Pemkot Blitar menyelenggarakan rakor persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 di ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar. Rapat dipimpin langsung Wali Kota Blitar didampingi jajaran Forkopimda dan dihadiri KPU Kota Blitar, Bawaslu Kota Blitar serta jajaran Kepala OPD. Santoso Wali Kota Blitar dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan, fokus rakor membahas kesiapan pemerintah Kota Blitar dalam mendukung Pilkada 9 Desember mendatang. Sesuai pemaparan Sekretaris Daerah Kota Blitar, dukungan dan fasilitasi Pemkot Blitar dilakukan melalui 11 OPD, diantaranya fasilitas pengecekan kesehatan terhadap petugas PPK dan PPS oleh Dinas Kesehatan, percepatan perekaman EKTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perizinan alat peraga kampanye APK oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP, penyiapan posko tim Deks di ISI Kominfo, dukungan keamanan oleh TNI Polri dan Satpol PP, serta fasilitasi lainnya. Disinggung mengenai dukungan anggaran untuk KPU, Santoso menyebut pemerintah kota siap mendukung jika diperlukan. Menurutnya, usulan anggaran 4 miliar rupiah dari KPU Kota Blitar masih akan diajukan ke pusat. Kekurangan untuk protokoler kesehatan ini tinggal dimungkinkan untuk penambahan protokoler kesehatan. Kita masih menunggu bagaimana setelah diajukan dari Kemendagri, apakah bisa di backup keseluruhan atau hanya sebagian, kemudian yang lainnya dicukupi dari APBD. Kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Santoso menegaskan Pemkot Blitar berkomitmen mewujudkan pilkada yang aman, kondusif dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Kirana Nisa, Mahardika FM. Informasi terakhir dari Kabupaten Lumajang, rekan Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan kini masyarakat Lumajang diperbolehkan kembali gelar kegiatan kemasyarakatan. Thorikul Haq Bupati Lumajang menyampaikan bahwa dirinya telah memperbolehkan masyarakat Lumajang untuk menggelar kegiatan kemasyarakatan seperti sebelumnya, tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Hal ini disampaikan usai melaksanakan konferensi pers di kantor Bupati Lumajang Senin sore kemarin. Peraturan Bupati yang saya keluarkan hari ini adalah tentang pedoman kegiatan kemasyarakatan pada kondisi pandemi coronavirus 2019 atau yang dikenal dengan COVID atau virus corona. Catorik Sapan Akrab Bupati Lumajang juga mengatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan telah diatur ketat dalam Perbup tersebut, yakni dengan mematuhi protokol kesehatan. Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan, selain dalam penyelenggaraan kegiatan, nantinya masyarakat tidak boleh menghadirkan tamu undangan atau peserta dari luar Kabupaten Lumajang, dan memastikan pengunjung yang datang tidak terjangkit COVID-19, serta penggunaan pengeras suara hanya diberlakukan di dalam tempat kegiatan, kemudian untuk pelaksanaan kegiatan dibatasi paling lama 3 jam. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Sementara itu dari Ersal Nganjuk ada rekan Agustin Merdekawati yang akan menyampaikan informasi kepada kita semuanya tentang penutupan IGD RSUD Nganjuk diperpanjang. Pelayanan kesehatan di instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Nganjuk masih belum dibuka kemarin. Penutupan IGD diperpanjang hingga hari Jumat 19 Juni 2020 dengan pertimbangan keamanan. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengatakan perpanjangan penutupan IGD RSUD Nganjuk berdasar beberapa pertimbangan melihat kondisi dan situasi. Jika sudah aman akan dibuka lagi. Perpanjangan penutupan IGD RSUD Nganjuk untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tidak hanya IGD, beberapa puskesmas juga menutup pelayanannya setelah teknis medis kontak dengan pasien terkonfirmasi positif 19 dan mereka terindikasi pernah kontak dengan pasien positif harus menjalani isolasi selama 14 hari. Setelah diberitakan IGD RSUD Nganjuk ditutup sejak Rabu 10 Juni 2020. Hal tersebut dilakukan setelah dokter di IGD terkonfirmasi positif COVID-19 karena tertular dari pasien. Tertular dari pasien yang tidak jujur saat diperiksa. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Rabu 17 Juni 2020 telah kami hadirkan. Saya Wisnu Dermawan undur diri. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur.
Buletin Jawa Timur. Bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.